Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita. Yang juga kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua, yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya merah putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita. Terima kasih. Kami selalu terharu dan berbahagia melihat persahabatan Pak SBY dan Pak Prabowo, dua putra terbaik bangsa, sejak taruna di Akademi Militer hingga kini dan insya Allah selamanya. Hanya doa baik yang tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa baik dari kami semua, semoga Bapak Prabowo dan Pak SBY senantiasa dikaruniai usia panjang dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam kebahagiaan lahir dan batin. Yang saya hormati dan muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Pak Wapres yang berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh makna. Bukan sekedar penutupan kongres, tetapi awal dari lembaran baru bagi Partai Demokrat. Kongres ke-6 Partai Demokrat ini telah memberikan saya sebuah amanah yang besar untuk kembali memimpin Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Insya Allah akan saya jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mari kita mengingat sejenak jalan panjang yang telah kita tempuh. 10 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang tidak mudah bagi Partai Demokrat. Ada saat-saat ketika partai ini menghadapi badai besar, nyaris tenggelam di tengah gelombang. Ada upaya pengambil alihan kepemimpinan secara ilegal dan inkonstitusional. Ada fitnah yang mencoba meruntuhkan nama baik Partai Demokrat. Para kader masih ingat? Masih ingat? Kita tentu sudah move on dan tentunya sudah memaafkan, tapi tentu tidak bisa melupakan begitu saja. We may forgive, but we will not forget. Mudah-mudahan pelajaran berharga akan kita selalu ingat selamanya. Ya, teman-teman, Partai Demokrat telah melakukan kongres besar-besaran di tahun 2025 ini, teman-teman. Dan masih tetap AHY yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu. Nah, teman-teman, ya di dalam pidato kongres itu ya
di AHY selaku Ketua Umum menyampaikan bagaimana pengalaman dan bagaimana kenangan ketika masih jadi oposisi di pemerintahan Jokowi. Kita tahu bagaimana AHY ketika mereka masih menjadi oposisi, teman-teman, dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Demokrat dan juga AHY, bahwa setiap AHY berpidato maka selalu ada kritikan-kritikan kepada pemerintahan Presiden Jokowi waktu itu. Ya, bahkan ya IKN yang disanjung-sanjung AHY sekarang ini, maka itu ya AHY pernah ya dan selalu mengkritik tentang pembangunan IKN itu bahwa tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, tidak memberikan kesejahteraan masyarakat dan tidak memberikan efek bagi masyarakat. Nah, jadi sesuatu hal yang berubah 180% ya, dimana dulunya pidato ya mengkritik keras pemerintahan Jokowi waktu itu, dan sekarang dia untuk menyanjung-nyanjung. Oke, kita lihat bagaimana dengan yang disampaikan oleh AHY ini, teman-teman. Kenang saat Demokrat oposisi di era Jokowi, AHY waktu terasa lama. Ya, kata AHY, ya ketika menjadi oposisi, ya memang agak lama sekali, teman-teman, kurang lebih 9 tahun, ya hampir 10 tahun menjadi oposisi di pemerintahan. Dan yang dirasakan oleh AHY ini selaku Ketua Umum, anak dari Susilo Bambang Yudhoyono, ya terasa sangat-sangat lama sekali. Karena kita tahu juga bahwa AHY pernah berkontestasi, teman-teman, dan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur kalau tidak salah di DKI Jakarta, tetapi kalah ya di tahun 2017 kalau tidak salah. Oke. Nah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengenang masa ketika partainya berada di luar pemerintahan. Waktu terasa lebih lama ketika menjadi oposisi di era pemerintahan Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo. AHY menyinggung pernyataan seorang politikus senior kalau waktu terasa lebih cepat jika terjun di dunia politik. Walau ada yang kontra, mengatakan begini, kalau 10 tahun sebagai oposisi, waktu bergerak begitu lama rasanya, kata AHY dalam pidatonya pada Kongres ke-6 Partai Demokrat di Ritz-Carlton SCBD, Jakarta, Senin 24 Februari 2025. AHY membandingkan saat dirinya menjadi tentara. Menurut dia, ketika mengemban karir di tentara waktu masih masa cepat. Namun Menteri Koordinator Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mengatakan kondisi politik ternyata jauh lebih cepat. Bukan hanya cepat, tapi juga sangat dinamis, sering diwarnai ketidakpastian, ungkap dia. Kemudian AHY juga menyinggung demokrasi yang terjalin di partai berlogo Mercy itu, seperti saat pemilihan Ketua Umum. AHY mengklaim demokrasi yang terjadi di internal bagian upaya menjaga demokrasi bernegara. Jadi masih tajam dalam ingatan kita 5 tahun yang lalu, pada 15 Maret 2020 kita menyelenggarakan Kongres ke-5 Partai Demokrat, sebuah milestone penting bagi partai kita, sebuah regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara demokratis dan juga natural, menandai babak baru perjalanan Demokrat dalam kancah politik nasional, ujar AHY. Nah, itu teman-teman tentang kenangan yang disampaikan oleh AHY, ya katanya ya terasa lebih lambat ya. AHY merasa waktu berjalan lambat saat jadi oposisi di pemerintahan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan berada di luar kekuasaan membuat waktu terasa berjalan lambat. Ia mengenang masa Partai Demokrat menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu. Kemudian, kalau 10 tahun sebagai oposisi, teman-teman, waktu bergerak begitu lama rasanya. Jadi tergantung kita ada di dalam atau di luar pemerintahan, kata AHY saat membuka kongres ke-6 Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan pada Senin 24 Februari 2025. Kemudian menurut AHY masuk ke dunia politik membuatnya merasakan hidup yang lebih dinamis. Ia bercerita dunia politik penuh ketidakpastian, tidak seperti semasa ia berkarir di dunia militer. Dulu di tentara saya juga merasa waktu bergerak dengan cepat, tapi ternyata di politik rasanya jauh lebih cepat, kata AHY. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ini mengatakan banyak peran yang bisa Partai Demokrat dapatkan setelah mendukung Presiden Prabowo Subianto. Hal-hal itu, kata dia, tidak terjadi selama partainya menjadi oposisi selama 2014 sampai 2024. Pada Kongres ke-6 kali ini, AHY kembali menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Kongres kali ini mengusung tema untuk rakyat Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kongres ini berlangsung pada 24 sampai 25 Februari 2025. Adapun kini 4 kader Demokrat yang terpilih untuk menjadi pembantu Prabowo yaitu AHY, Teuku Rifki Arsan sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, Iftita Sulaiman Suryanagara menjadi Menteri Transmigrasi, dan Osi Darmawan menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN. Nah, itu teman-teman tentang pidato AHY, dan di situ juga terlihat ada Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka di dalam Kongres Partai Demokrat tersebut. Dan tentu Partai Demokrat baru merasakan bergabung jadi pemerintahan karena sudah menjadi oposisi selama sekitar 10 tahun pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dan seperti yang disampaikan oleh AHY ini tadi, bahwa menjadi oposisi itu sesuatu hal yang tidak enak, menjadi oposisi sesuatu hal yang dikucilkan oleh partai-partai yang lain karena tidak ada kawan, tidak ada sesuatu, karena sesuatu hal yang disuarakan itu dianggap kritikan dan lain sebagainya. Sehingga AHY merasakan bahwa waktu terasa lama sekali. Dan ketika sudah bergabung di pemerintahan, maka baru AHY merasakan waktu sangat-sangat cepat. Nah itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.